Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Rekan-rekan semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa saya mohon untuk memberikan dukungannya dengan like, comment, share, dan juga tak lupa untuk subscribe channel Pertanian Terpadu supaya tidak ketinggalan dengan berbagai informasi yang rutin saya bagikan. Nah rekan semua, bagi peternak ayam, khususnya ayam kampung biasa, untuk membuat pakan murah bukanlah suatu perkara yang begitu sulit, apalagi mustahil. Ayam kampung biasa memiliki keunikan tersendiri dalam menerima pakan yang disediakan. Bahkan, jenis bahan-bahan pakan yang tidak biasa pun bisa diterima kalau peternaknya bisa mengolahnya dengan baik. Meski dari bahan yang tidak biasa sekalipun, namun untuk masalah gizi dan kesehatannya juga sudah tidak perlu diragukan lagi. Ayam tetap bisa tumbuh dengan baik, sehat, dan bahkan dagingnya cukup gemuk. Namun sayangnya, banyak juga rekan peternak yang belum tahu bagaimana cara mengolah pakan murah yang sehat dan bergizi untuk ayam kampung biasa dengan menggunakan bahan-bahan seadanya di lingkungan sekitar kita. Untuk peternak yang tinggal di desa khususnya rugi kalau tidak tahu dan tidak bisa menerapkan cara pembuatan pakan yang akan saya bahas kali ini. Lalu sebenarnya bagaimana sih caranya agar kita bisa membuat pakan murah yang sehat dan bergizi yang dimaksud di sini? Nah sebenarnya rekan semua caranya gampang, sudah pernah saya bahas di beberapa video sebelumnya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan kembali mempertegas bagaimana caranya, alternatifnya supaya kita mampu menghasilkan pakan murah, sehat, dan tentunya bergizi untuk ayam-ayam yang kita pelihara. Caranya yaitu dengan cara proses perebusan. Nah, rekan semua jangan kaget, merebus ini merupakan salah satu teknik pengolahan pakan ayam yang biasa digunakan untuk menghasilkan pakan murah, sehat, dan juga bergizi. Murah karena dengan proses ini kita bisa memanfaatkan lebih banyak variasi bahan pakan yang harganya terjangkau atau bahkan gratis yang ada yang kita bisa usahakan dari lingkungan sekitar kita. Kemudian sehat karena dalam proses perebusan ini kita tetap bisa menambahkan bahan pakan lain untuk melengkapi nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan. Misalnya saja nanti bisa ditambahkan dengan jagung giling, atau bisa juga ditambahkan dengan telur ayam, tepung ikan, atau mungkin bahan-bahan lain yang nutrisinya bisa dimaksimalkan untuk kebutuhan ayam yang kita pelihara. Nah, untuk prosesnya sendiri pada dasarnya tentu saja tidak rumit. Peternak tinggal menyiapkan bahan-bahan pakan murah seperti contohnya pepaya muda, batang talas, sisa sayuran, dan lain sebagainya yang bisa kita usahakan di lingkungan kita. Kemudian setelah itu bahan-bahan tersebut bisa kita cincang terlebih dahulu, dipotong agak kecil-kecil supaya nanti ayam bisa lebih mudah menelannya. Kemudian setelah dipotong-potong nanti bahan-bahan tersebut tinggal kita rebus sampai agak lunak. Setelah agak lunak, angkat, kemudian bisa ditiriskan atau didinginkan. Nah, setelah dingin ini kita bisa mencampur bahan-bahan pelengkap lainnya. Misalnya mau dicampur bahan pura ayam atau tepung ikan misalnya, atau bahan lain bisa dicampur setelah proses perebusan. Kemudian kita aduk dan siap diberikan ke ayam. Nah, untuk misalnya pencampuran jagung giling atau jagung, itu bisa dicampur ketika direbus, sekalian direbus, atau juga bisa dicampur setelah proses perebusan.
Nah, dengan metode seperti ini rekan semua, selama menjalankan ternak ayam skala rumahan yang kecil ini, saya pribadi mampu menekan modal pakan sampai lebih dari 50%. Jadi modal pakan yang saya habiskan untuk memelihara ayam itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan proses pemeliharaan jenis ayam lain, karena teknik pemeliharaan dan pemberian pakan yang tentunya sudah saya lakukan analisa dan diterapkan sudah sejak lama. Nah, untuk hasilnya sendiri tentu saja tidak mengecewakan. Ayam masih bisa tumbuh dengan baik dan juga tetap sehat. Nah, masalah hasil ini tadi kita masih punya kendali di bahan-bahan campuran lain yang bisa kita maksimalkan untuk melengkapi nutrisi yang kira-kira dibutuhkan atau tidak didapat dari bahan murah yang kita sediakan. Nah, rekan semua, sebenarnya tidak ada alasan untuk rugi dalam memelihara ayam kampung, khususnya ayam kampung biasa, dengan teknik-teknik pemeliharaan tradisional yang bisa disesuaikan dengan keadaan. Meski dianggap banyak orang tidak menguntungkan, tetapi nyatanya dengan modal pakan yang ala kadarnya, yang cukup sedikit, kita bisa jual ayam dengan harga tinggi untuk satu ekornya, untuk per ekornya. Nah, rekan-rekan semua, proses perebusan ini bisa menjadi solusi bagi rekan-rekan semua yang masih mencari alternatif bagaimana menciptakan pakan murah, sehat dan bergizi, khususnya untuk ayam kampung biasa, bukan KOB, joper dan lain sebagainya, sensi dan lain sebagainya. Jadi pakan-pakan seperti ini dengan teknik seperti ini bisa kita maksimalkan untuk memelihara ayam dengan pola pemeliharaan tanpa target panen. Jadi panen usianya berapa bulan itu tidak ada target, bobotnya juga tidak ada target. Dengan seperti itu keuntungan masih tetap bisa maksimal walaupun usia ayam kita panennya agak lama. Nah, itulah tadi rekan-rekan semua, saya ingatkan kembali khusus untuk rekan-rekan semua yang masih lingkungannya memiliki banyak potensi, yang tinggal di daerah pedesaan, mungkin bisa sedikit meluangkan waktu untuk beternak ayam, khususnya dengan cara-cara seperti ini, agar kita punya tabungan meskipun itu dalam skala yang kecil. Itu saja untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang berkenan. Salam sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih, sampai bertemu pada video-video saya selanjutnya.